Halo para penggemar solo leveling. Raid Pulau Jeju akhirnya telah dimulai, di mana para hunter terbaik sudah bergerak untuk menghadapi ancaman terbesar. Namun karena prajurit semut baru telah terlahir dengan kekuatan yang sangat mengerikan, naasnya tim hunter Jepang harus menjadi korban pertama yang dibantai tanpa ampun. Dan sekarang, bencana itu tengah menghampiri tim hunter Korea yang telah memasuki sarang semut. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan tim Korea yang berhasil membunuh banyak prajurit semut hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Baek Yun-ho tampak terkesan dengan kemampuan Cha-hain yang mampu membunuh semut 2 kali lipat lebih banyak daripada dirinya. Namun berhubung saat ini tim Korea hanya punya sisa waktu sekitar 30 menit lagi untuk membunuh Ratu Semut dan para penjaganya. Byung-gu langsung saja memberikan buff kepada setiap hunter dengan sihirnya, hingga membuat kekuatan mereka jadi meningkat pesat dan luka mereka juga telah disembuhkan. Kemudian setelah Ma Dong-wook meminta Cha-hain untuk melawan para penjaga itu sendirian, sedangkan para hunter lain yang akan menghadapi Ratu Semutnya. Saat itu Choi Jong-in langsung saja mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan sihir naga api. Sementara ketika Taegyu telah bersiap untuk memberikan bantuan dari belakang dengan sihir panahnya. Di lain sisi, Baek Yun-ho juga mulai melepaskan seluruh kekuatannya untuk melakukan transformasi sempurna ke wujud hewan buas yang sangat mengerikan. Lalu dengan cepat, Baek Yun-ho langsung bergerak untuk menyerang semut yang ada di hadapannya, hingga ia berhasil mencabik-cabik tubuh semut itu. Saat mendengar Ma Dong-wook yang mengatakan, "Aku serahkan semuanya kepadamu, Hunter Cha." Di sini Cha-hain langsung saja mengalirkan energi sihir ke pedangnya untuk mengaktifkan skill Provoking Quake yang dapat memperlambat pergerakan musuh. Sementara, di saat pertarungan masih terus berlangsung dengan sengit, di mana Ma Dong-wook yang akan menarik perhatian Ratu Semutnya, sedangkan para hunter lain yang akan mengalahkan para penjaganya. Di tempat berbeda, terlihat semua masyarakat yang sedang menonton betapa sengitnya pertarungan tersebut. Karena tidak sedikit dari mereka yang berharap agar raid kali ini bisa membalaskan dendam para korban yang dibunuh oleh koloni semut itu, sekaligus menghentikan bencana yang selama ini selalu mengancam kehidupan mereka. Hingga sampailah ketika tim hunter Korea berhasil menumbangkan semua prajurit penjaga dan hanya menyisahkan Ratu Semut saja. Di sini semua hunter mulai melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Ratu Semut itu, di mana Taegyu yang meluncurkan sejumlah panah sihir ke kepala Ratu Semut, sedangkan Baek Yun-ho juga langsung mencabik-cabik tubuh Ratu Semut dengan cakarnya. Lalu ketika Ratu Semut juga mulai melancarkan serangan balasan dengan menyemburkan cairan asam beracun dari mulutnya kepada Baek Yun-ho dan Ma Dong-wook. Dengan sigap, Byung-gu segera menggunakan kemampuan healernya untuk menyembuhkan luka kedua rekannya, sembari berkata kepada Ratu Semut, "Jika kau mau mengalahkan kami, seharusnya kau menyerangku terlebih dahulu." Ratu Semut yang kesal, sontak ia langsung melompat ke arah Byung-gu untuk melancarkan serangannya. Namun Ma Dong-wook yang tidak akan membiarkan hal itu juga langsung menggunakan tamengnya untuk menghentikan Ratu Semut. Lalu begitu melihat Ratu Semut yang sudah terpojok karena tidak ada sedikit pun perlawanannya yang berhasil. Di lain sisi, Choi Jong-in juga mulai bersiap untuk melancarkan serangannya kepada Ratu Semut dengan melepaskan sihir bola api yang sangat dahsyat. Namun tepat ketika Baek Yun-ho sudah sangat yakin bahwa Ratu Semutnya sebentar lagi akan mati dan kemenangan sudah terlihat di depan mata. Tiba-tiba semuanya malah dikejutkan dengan teriakan mengerikan dari Ratu Semut. Hingga hanya dengan teriakan itu saja, sudah bisa membuat tim hunter Korea terdorong mundur. Baek Yun-ho yang panik sontak jadi bertanya-tanya, apakah yang tadi itu adalah teriakan kematian Ratu Semut? Tapi segera setelahnya Baek Yun-ho juga langsung menyadari, jangan-jangan teriakan itu adalah sinyal untuk memanggil bala bantuan. Dan ternyata, dugaan Baek Yun-ho itu memang benar. Karena di saat yang sama, pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya memang langsung menyerbu ke sarang untuk memenuhi panggilan ratu mereka. Melihat kejadian itu, Goto Ryuji juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa sinyal pengganggu yang mereka pasang sudah tidak lagi mempan. Bahkan meskipun saat ini Cha-hain sudah memenggal kepala Ratu Semut dan kematiannya telah dikonfirmasi. Nyatanya, pertempuran itu masih jauh dari kata selesai. Karena tepat ketika Choi Jong-in dapat merasakan skill Flame Prison yang ia pasang di pintu masuk ke sarang baru saja dihancurkan. Tiba-tiba semuanya langsung dikejutkan dengan kekuatan yang sangat mengerikan milik prajurit penjaga pribadi Ratu Semut yang saat itu telah muncul di sana. Begitu semut itu berteriak dengan penuh amarah, hingga gelombang kekuatannya jadi tampak seperti ledakan yang dahsyat. Seketika Baek Yun-ho langsung diserang oleh rasa takut yang sangat mengerikan, karena ia tidak pernah menyangka kalau kekuatan sebesar itu berasal dari seekor semut saja. Bahkan ketika prajurit semut itu mulai berjalan melewati setiap hunter untuk menuju ke tempat ratunya yang sudah mati. Di sini Cha-hain hanya bisa bertekuk lutut di hadapan kekuatan mengerikan itu.
dan dia sangat yakin bahwa semut ini bukanlah monster biasa. Sesuatu yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka adalah suatu makhluk yang bisa membuat suara langkahnya sendiri dapat membuat makhluk lain bergidik ketakutan. Seolah-olah tubuh mereka telah terkikis habis oleh kekuatan mengerikan semut itu, padahal dia belum melancarkan serangan sekalipun. Dia adalah semut yang nantinya akan menjadi prajurit bayangan terkuat Jinwo, dan namanya adalah Beru. Jadi ketika Beru jadi dibuat sangat marah saat mengetahui ratunya sudah mati, tiba-tiba Beru sudah berpindah ke belakang Cahain dan langsung menghantam tubuhnya dengan pukulan keras, hingga membuat Cahain harus terpental jauh ke belakang dan mulutnya langsung memuntahkan darah ketika ia terhempas ke dinding gua itu. Lalu di saat Ma Dongwook baru saja meneriaki Cahain dan ia berniat untuk menolongnya, tiba-tiba Beru juga sudah berada di depan Ma Dongwook dan langsung menghancurkan tameng beserta lengannya. Bahkan begitu Ma Dongwook mencoba melancarkan serangan balasan kepada Beru, naasnya, Ma Dongwook malah harus kehilangan satu lengannya lagi karena semut itu benar-benar tidak terkalahkan. Baekhyunho yang kesal kemudian juga mencoba menyerang Beru dengan cakarnya, tapi justru Baekhyunho lah yang harus terkena cakaran Beru lebih dulu. Sementara ketika melihat Beru juga mencabik-cabik tubuh Choi Jong-in hingga membuatnya menjerit kesakitan. Di sini Taegyu segera mengambil jarak dari Beru untuk melancarkan serangan panahnya. Namun dengan mudah, ternyata Beru juga masih dapat menghentikan serangan Taegyu, yang kemudian ia lanjutkan dengan memukul wajah Taegyu hingga membuatnya harus mengalami nasib yang sama seperti rekannya yang lain. Tapi ketika Beru baru saja akan kembali bergerak untuk melancarkan serangan berikutnya, tiba-tiba Beru langsung mendapat hantaman keras dari Ma Dongwook yang mampu membuatnya terdorong mundur. Lalu sembari tersenyum menyeringai, Ma Dongwook kemudian berkata, "Walaupun kau memotong tanganku, semua itu tidak akan jadi masalah selama Hunter Min Byung-gu masih hidup dan menyembuhkan lukaku." Dan ternyata, selagi pertempuran itu berlangsung, Min Byung-gu telah menggunakan skill kamuflase yang membuat dirinya tidak dapat terlihat. Bahkan hawa keberadaannya juga bisa ia sembunyikan sepenuhnya, selama ia berada dalam keadaan diam dan tidak bergerak sedikit pun. Namun tepat ketika Ma Dongwook sekali lagi melayangkan pukulannya kepada Beru, tapi Beru malah menangkap kakinya dan langsung membanting Ma Dongwook dengan brutal. Tanpa diduga oleh Byung-gu, ternyata semut itu tetap dapat merasakan keberadaannya, hingga membuat Byung-gu tidak bisa berkutik lagi saat tangan Beru menusuk dan menembus dada Byung-gu. Sementara, ketika melihat Baekhyunho yang tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Byung-gu, tapi naas, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Pada saat itulah, Beru juga memakan kepala Byung-gu dengan brutal, hingga membuat Baekhyunho jadi sangat marah dan langsung memaksakan dirinya untuk bangkit menyerang Beru. Namun apalah daya, ternyata kekuatan Baekhyunho dalam wujud sempurnanya masih tidak dapat menandingi kekuatan Beru. Dalam situasi itu Baekhyunho akhirnya menyadari kalau monster yang ada di hadapannya tidak hanya jago memangsa buruannya saja, tapi semut ini juga memiliki kemampuan untuk mengambil kekuatan dan pengetahuan buruannya. Beru kemudian berkata kepada Baekhyunho dengan bahasa manusia, "Kalian manusia sangatlah lemah. Ratuku diserang di tempat ini. Kalaupun kalianlah yang sudah membunuh penjaganya, itu tidak masuk akal. Jadi siapa raja kalian?" Saat mendengar hal itu, sontak Baekhyunho jadi dibuat kebingungan, karena ia tidak tahu siapakah raja yang dimaksud oleh si Beru. Hingga sampailah ketika semut itu melirik ke arah Cahain yang sudah tidak sadarkan diri, lalu pandangannya juga mengarah kepada hunter lain yang terluka. Disinilah si Beru bisa merasakan ada seseorang yang paling kuat sedang berada di luar sana. Lalu ia langsung bergegas menuju ke tempat orang itu, tanpa mempedulikan Baekhyunho dan semua rekannya lagi. Baekhyunho yang menyadari, jangan-jangan raja yang dimaksud Beru adalah Goto Ryuji. Sontak ia berniat untuk mengajak yang lainnya segera meninggalkan tempat ini sebelum si semut brengsek itu kembali kemari. Namun sialnya, ternyata mereka sudah kehabisan waktu karena para semut lainnya juga sudah berdatangan. Scene kemudian berganti ke sisi tim Goto Ryuji yang sedang bergerak untuk mencari tahu masalah apa yang menyebabkan mereka kehilangan kontak dengan tim Charlie dan tim Delta. Sementara, ketika Goto Ryuji telah memastikan bahwa tim Bravo masih hidup, tiba-tiba Goto Ryuji mendapat telepon dari Presiden Matsumoto yang ingin mengetahui situasi saat ini. Goto melaporkan, sepertinya tim Charlie dan tim Delta telah dibantai habis oleh monster semut. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Presiden, karena itu berarti mereka ini hanyalah hunter yang lemah. Lalu setelah Presiden Matsumoto menanyakan, apakah ada kemungkinan tim Korea selamat? Kemudian Goto menjawab, untuk tim yang berpartisipasi dalam raid sekarang, kemungkinan selamatnya adalah 0. Di sini akhirnya terungkap, ternyata tujuan Jepang membantu Korea dalam raid kali ini sebenarnya bukan hanya untuk membuat Goto menjadi hunter level nasional saja, tapi tujuan terpenting mereka adalah pemusnahan hunter rank S Korea. Jadi begitu kekalahan tim Korea dalam raid ini sudah dapat dipastikan, lantas Presiden Matsumoto langsung memerintahkan Goto Ryuji dan semua tim Jepang untuk mundur sekarang juga. Namun siapa sangka, tepat
Tepat ketika Goto Ryuji dan timnya baru saja akan pergi meninggalkan pulau tersebut, tiba-tiba mereka malah mendapat serangan kejutan dari Beru. Bahkan meski Goto masih bisa menangkis serangan itu, sialnya Hunter Ishida tidak bisa menyelamatkan dirinya saat kepalanya dipenggal. Goto yang menyadari semut ini berbeda dengan yang lainnya, sontak ia langsung memerintahkan Minoru untuk berkumpul dengan tim Bravo, sementara ia sendiri akan menghadapi semut tersebut. Lagi pula kalau semut itu memang sangat kuat, bagi Goto, Minoru hanya akan mengganggu pertarungannya saja. Begitu mendengar si Beru ini bertanya kepada Goto, apakah kau adalah rajanya? Dengan sombong dan penuh percaya diri, Goto menjawab, benar, akulah rajanya. Namun tak lama setelah Beru mulai melepaskan energi yang sangat mengerikan, hingga membuat Goto seketika jadi teringat dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jinwo. Ternyata tidak butuh waktu lama bagi Beru untuk membunuh Goto. Lalu Shin kembali berganti ke sisi tim Hunter Korea yang sedang menghadapi serbuan para semut lainnya. Mengingat saat ini semuanya telah terluka akibat pertarungan tadi, kini mereka tidak punya pilihan selain harus mengandalkan sihir api Choi Jong-in saja. Hingga sampailah ketika Choi Jong-in sudah mencapai batasnya, dan gerombolan semut itu juga telah bersiap untuk melahap mereka. Pada saat itulah, tiba-tiba prajurit bayangan Jinwo mulai keluar dari balik bayangan para hunter tersebut. Lalu ia langsung mencengkram kepala kedua semut yang ada di hadapannya, sembari mengirimkan sinyal kepada Jinwo. Dan dalam sekejap, tiba-tiba Jinwo pun sudah berpindah tempat ke medan pertempuran dengan menggunakan skill Shadow Exchange miliknya. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang melangkahkan kakinya ke arah musuh dengan tatapannya yang dingin. Dan di belakangnya juga ada pasukan bayangan yang sudah bersiap untuk bertempur melawan pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya. Lalu setelah Jinwo mengatakan kerja bagus kepada prajurit bayangannya, di saat itu juga, Jinwo mulai mengeluarkan kedua dagger Raja Iblis, dan ia langsung melesat dengan cepat untuk menebas setiap semut tersebut. Sementara, ketika Tas melindungi para hunter lain dengan skill Hymn of Protection yang tidak tergoyahkan. Di sini Ma Dongwook masih tampak kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi dan siapa yang sedang bertarung sekarang. Lalu begitu Baek Yun Ho mengatakan, kita tidak perlu khawatir lagi, karena sekarang semuanya akan baik-baik saja. Di lain sisi, Jinwo terus melancarkan serangan demi serangan kepada para semut itu, yang kemudian disusul dengan Igris yang mencengkram kepala semutnya dan membantingnya ke tanah. Lalu Igris lanjutkan dengan melayangkan tebasan pedangnya ke kepala setiap semut yang ada di hadapannya. Sementara, ketika Tank dan Iron juga terus melancarkan serangan mereka tanpa henti dengan mencabik-cabik para semut itu. Disinilah Jinwo mulai menggunakan skill Erase miliknya untuk bergerak lebih cepat lagi dengan membangkitkan semua mayat semut yang telah dikalahkan. Hingga di saat para bayangan semut itu mulai memangsa semut-semut lain yang masih tersisa, saat itu Jinwo juga segera menghampiri para hunter yang terluka untuk menyembuhkan mereka dengan ramuan potion. Namun meskipun potion itu memang bisa menyembuhkan luka para hunter pria, ternyata potion itu masih belum cukup untuk menyadarkan Cha-in dari pingsannya, karena dia sedang dalam keadaan kritis, dan Jinwo juga tidak bisa merawatnya dengan kemampuannya yang sekarang. Saat melihat kesadaran Cha-in yang semakin melemah, Jinwo kemudian memerintahkan Ma Dongwook untuk segera membawa Cha-in pergi dari sini. Tapi sesaat sebelum mereka sempat bergerak untuk meninggalkan tempat itu, sialnya Beru sudah kembali mendatangi mereka dengan memancarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Beru kemudian berkata, di luar sana tidak ada raja, dia bukanlah rajanya. Apakah di sini ada raja? Atau adakah seseorang yang bisa menjadi raja? Jinwo yang mendengarnya sontak ia langsung berdiri untuk menghadapi semut itu sembari berkata, Master Ma, aku serahkan Hunter Cha padamu. Seharusnya aku sudah mengetahuinya semenjak sinyal bayanganku terputus dari Goto Ryuji, dan sekarang kemungkinan besar dia sudah mati. Sementara ketika Jinwo ditanyai oleh Beru, apakah kau adalah raja dari manusia? Sembari menatap Beru dengan tajam dan dengan memperlihatkan senyum seringainya, di sini Jinwo pun membalas berkata, wah, sekarang ada serangga yang berbicara kepadaku. Dengan ini, maka pertempuran sesungguhnya antara Jinwo melawan Beru baru saja akan dimulai. Jadi sampai ketemu lagi di cerita solo leveling arc Pulau Jeju part 3.